Tuhan, selama 1 minggu Tuhan telah menyertai kita ya. Tuhan telah memberkati kita, menjagai kita, melindungi kita. Sehingga pada pagi hari ini semua adik-adik kita bisa berjumpa lagi ya bersama dengan Lausa Amina. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah adik-adik terkasih, kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung ya, tapi kita doakan, langsung doakan adik-adik yang di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Karena dimanapun kita berada, Allah tetap hadir bersama dengan kita, menyatukan hati kita di dalam memuji dan menyembah Dia. Amin. Nah sekarang ini kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Mari Memuji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan hidup kita, dengan seluruh yang apa dan yang ada pada diri kita. Memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan.
langsung mengajak adik-adik semuanya, ayo kita nyanyikan, "There's a gift to you." Ada sebuah hadiah yang kita berikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita semua hadiah yang terindah, hadiah yang termahal, yang berharga untuk kita. Apa itu hadiahnya? Iya, yaitu dengan nyawanya. Dengan nyawanya Yesus memberikan hadiahnya untuk kita, supaya dengan kematiannya di atas kayu salib kita semuanya menjadi pemenang, sehingga kita tidak hidup di bawah dosa, tapi kita menjadi pemenang. Jadi ini hadiah yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Nah, adik-adik terkasih, apa hadiah yang adik-adik mau berikan untuk dia? Langsung aku kan gak ada duit, gimana aku berikan hadiah untuk Yesus? Nah, Yesus tidak membutuhkan itu. Yang Yesus butuhkan adalah hati kita, hidup kita seluruhnya. Tuhan mau kita memberikan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita, seluruh diri kita untuk Tuhan. Jadi adik-adik terkasih bisa bernyanyi. Ayo, kita dengan mulut kita, dengan suara kita menyanyi untuk Tuhan. Kita diberikan oleh Tuhan kepintaran. Ya, berikan semuanya itu untuk Tuhan. Bukankah begitu? Ya, jadi adik-adik terkasih, mari berikan semua yang ada pada kita. Itu ada pemberian Tuhan. Nah, kita berikan kepada Tuhan sebagai hadiah untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Amin. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk. kepada Tuhan ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Setiap saat Engkau bersama dengan kami, Engkau memberikan yang terindah terbaik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terindah dan terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya melalui cerita firman Tuhan, kami belajar dan kami menjadi lebih bijaksana lagi di dalam Tuhan. Dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu tentang 4 binatang yang bijak? Binatang yang kecil, binatang yang lemah, tapi
Karena dia rajin bekerja, sekalipun cuaca sangat panas, tetapi dia selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bekerja, untuk menyimpan makanan-makanan. Sehingga ketika musim hujan atau musim dingin datang, mereka tidak kelaparan, tetapi ada persediaan makanan. Nah, itu yang pertama, mereka rajin belajar, rajin bekerja. Dan mereka juga adalah bisa bekerja sama. Nah, itu yang kita pelajari ya tentang semut ya. Yang kedua, binatang apa? Pelanduk. Nah, pelanduk dikatakan binatang yang kecil, binatang yang lemah, tidak mempunyai senjata untuk melindungi diri. Tetapi binatang kecil ini dia pandai untuk menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya dari ancaman dengan cara membuat rumah di bawah batu. Oke. Dengan demikian dia bisa melindungi dirinya, dia bisa selamat. Nah, adik-adik terkasih, hari ini kita akan renungkan binatang yang ketiga. Binatang ketiga adalah belalang. Nah, adik-adik pasti pernah lihat ya? Pernah lihat belalang? Nah, ini harus tunjukkan untuk kita semuanya ya. Ini seringkali kita lihat di halaman rumah kita atau di tanaman-tanaman yang ada. Seringkali kita lihat dan itu kita jumpai di mana-mana. Nah, binatang ini dikatakan binatang yang bijak. Tapi binatang ini ada tahu di beberapa tempat binatang ini dijadikan sebagai makanan. Berani adik makan? Berani adik makan? Dijadikan sebagai makanan. Belalang ini ditangkap lalu diolah dan dijadikan sebagai makanan. Ada yang dibersihkan lalu digoreng lalu dijadikannya sebagai cemilan. Ada yang juga dimasak, dimasak enak loh. Dimasak belalang, dimasak dengan sambal ataupun dengan rendang ataupun dengan rebus. Nah, ini bermacam-macam. Di Indonesia ada, bahkan sampai ada yang menjualnya dan begitu banyak peminatnya. Begitu banyak orang yang suka makan belalang ini karena sangat berprotein. Bahkan ada yang mengolah belalang itu untuk dijadikan sebagai suplemen vitamin untuk kesehatan tubuh manusia. Adik-adik terkasih, masih ingat nggak cerita Alkitab yang pernah langsung ceritakan bahwa ada seorang yang makanannya adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik masih ingat siapa orang itu? Iya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tinggalnya di padang gurun, tapi makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi belalang itu adalah makanan yang protein tinggi, makanan yang bergizi sekali. Jadi adik-adik yang terkasih, bagi sebagian orang itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang sangat bagus. Tapi bagi sebagian orang belalang itu adalah binatang yang sangat dibenci. Nah, kenapa dikatakan dibenci? Nah, ini akan kita lihat. Tapi sebelumnya kita akan lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 27. Amsal 30 ayat 27 dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, sekali lagi kita bacakan ya. Amsal pasal 30 ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, adik-adik terkasih, belalang ini adalah binatang yang tidak mempunyai raja. Dikatakan tidak mempunyai raja, tidak mempunyai kepala, dia mempunyai pemimpin, dia mempunyai ketua. Kalau di sekolah kita dalam satu kelas kita ada ketua kelas ya, ada guru sebagai wali kelas kita. Di dalam rumah ada orang tua yang sebagai wali kita. Belalang ini dikatakan tidak mempunyai raja, tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai ketua, tidak mempunyai kepala. Tetapi herannya, sekalipun mereka tidak mempunyai kepala, tidak mempunyai pemimpin, tapi mereka semuanya berbaris dengan teratur. Gimana kok bisa berbaris teratur? Itu. Nah, karena itu dikatakan bahwa binatang ini adalah binatang bijak. Nah, adik-adik terkasih, masih ingat nggak dengan cerita tulah belalang di Mesir? Yang mana di Mesir Allah datangkan berapa tulah? Ada 10 ya, ada 10 tulah di tanah Mesir. Karena pada saat itu orang-orang Mesir, Raja Firaun dengan orang-orang Mesir, mereka tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena itu Allah mendatangkan tulah kepada orang-orang Mesir, dan salah satunya adalah belalang. Nah, Tuhan datangkan belalang. Belalang itu datang sekelompok, sekawanan. Belalang langsung datang menimpa tanah Mesir dan memakan habis, merusak semua tanaman-tanaman yang ada di tanah
Mesir. Lalu kita lihat ketika mereka datang, segelomboran itu datang, mereka tidak ada yang bertabrakan, ataupun ada yang bentur-benturan, ataupun yang merebut-rebutan, tidak ada. Tapi kita lihat ketika mereka segelomboran datang untuk menghabiskan semua tanaman-tanaman yang ada di tanah Mesir, ataupun merusak semua yang ada di tanah Mesir, kita melihat mereka semuanya bisa berbaris dengan sangat teratur. Sekalipun mereka tidak ada kepala, tapi mereka bisa berbaris dengan sangat teratur, menghabiskan semua makanan, menghabiskan semua tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, karena itulah dikatakan bahwa binatang ini sekalipun tidak ada kepala, tidak ada pemimpin, tapi mereka bisa melaksanakan, bisa menjalankan target mereka, merusak semua tanaman sehingga tanaman-tanaman yang ada menjadi gundul. Adik-adik terkasih, kita lihat belalang ini sekalipun tidak ada yang memimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tapi mereka bisa mampu hidup teratur. Demikian juga adik-adik terkasih, kita harus belajar ya. Kita harus belajar, kita udah besar. Hari demi hari kita semakin bertumbuh besar. Yesus hari demi hari bertumbuh menjadi lebih bijaksana, lebih besar, dan lebih disukai manusia dan Allah. Jadi adik-adik terkasih, kita pun juga ya, hari demi hari kiranya kita terus bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi, oke? Jadi lebih hidup teratur, lebih hidup mandiri lagi. Ya, jadi semuanya kita harus atur sendiri. Misalnya, jam berapa kita akan makan? Nah, kita atur sendiri. Jam berapa kita harus mandi, jam berapa kita harus kerjakan tugas-tugas. Nah, itu kita harus atur sendiri. Harus ada schedule-nya, harus ada jadwalnya sendiri. Jangan kita sedikit-sedikit disuruh mama, ayo cepat mandi, udah jam berapa nih? Ataupun, ayo cepat kerjakan tugas. Jangan sampai dipanggil-panggil atau disuruh-suruh seperti itu, jangan. Tapi kita harus belajar untuk terus berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Jadi adik-adik yang terkasih, kita lihat belalang tidak ada pemimpinnya, tapi mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Demikian juga kita harus bisa, karena Tuhan kasih kita kepintaran. Jadi kita harus pandai mengatur diri kita. Jadi kita harus lebih hidup mandiri, oke? Bisa tahu kapan saatnya saya harus bermain, kapan saatnya saya harus belajar, kapan saatnya aku harus makan, kapan saatnya saya harus tidur, kapan saatnya saya harus berdoa, membaca Alkitab. Nah, semuanya itu harus kita atur sendiri. Kita harus hidup teratur. Oke? Bisa? Jadi ada yang terkasih, mari kita terus belajar. Oke? Yuk, jayo, semangat belajar. Jadi ada satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita, dikatakan 1 Korintus pasal 14 ayat 10. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan menghendaki kita semuanya hidup teratur, hidup sopan, hidup baik. Sehingga dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Oke? Jadi adik-adik terkasih, mulai saat ini kita belajar ya. Belajar untuk hidup mandiri, belajar untuk hidup teratur. Oke? Semuanya kita atur. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui cerita firman Tuhan ini kami kembali diingatkan atau kembali ditegur untuk hidup lebih baik lagi. Tuhan, mungkin selama ini kami agak malas ya. Mungkin selama ini kami lebih banyak waktu kami untuk bermain-main atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, ataupun kami mengecewakan Tuhan, mengecewakan papa mama. Kehidupan kami tidak teratur. Kami seringkali melawan orang tua. Kami tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Ya Tuhan, ampuni kami. Tapi Tuhan, melalui cerita firman Tuhan ini kami mau belajar. Belalang sekalipun tidak ada raja, tapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Biarlah kami Tuhan, kami dimanapun kami berada, biarlah kami bisa menjadi orang yang sopan, orang yang teratur. Sekarang ini kami belajar lewat Zoom. Bimbing kami Tuhan supaya kami tetap menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa melakukannya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik.
kami bisa bertanggung jawab, kami bisa mengatur diri kami sedemikian baik dan sedemikian teratur. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, biar kehidupan keseharian kami memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati papa mama, menyenangkan hati guru-guru, dan menyenangkan hati semua orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan di dalam satu minggu yang baru yang akan kami nikmati. Biarlah Tuhan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke? Jadi adik-adik terkasih, mari kita belajar, kita menghafalkannya, dan mari kita menghafalkannya dan itu menjadi bagian dalam diri kita. Oke? Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini memberkati adik-adik semuanya. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan bersama adik-adik semuanya. Dan Tuhan senantiasa memberikan kepada adik-adik kepintaran, kebijaksanaan di dalam belajar, di dalam menjalani hari-hari. Oke? Tuhan memberkati ya adik-adik semuanya. Cayo, cayo, cayo.